Assalamualaikum semuanya. Dulu di channel ini pernah ada segmen siluet dan saya udah pernah ngebahas tentang kasus ini. Dan kalau kalian pengen tahu kenapa segmen siluet itu udah tamat, mungkin pembahasan ini bisa jadi jawabannya. Seorang pria telanjang terbaring di lantai keramik sambil saat dia mencapai klimaks, seorang pria bertopeng datang sambil memegang golok untuk motong daging. Pria itu diseret kepalanya dan seluruh adegan direkam dari berbagai sudut, lalu diedit untuk dijual. Hari ini saya akan ngebahas kasus yang dikenal secara online sebagai tukang jagal Vietnam. Pertanggal 25 Januari 2025, di kota Hulong, Vietnam Utara, seorang pria meninggal di gedung pemerintahan tua. Saat itu hanya beberapa hari sebelum tahun baru Imlek dan staf di gedung tersebut baru aja mengadakan pesta akhir tahun. Bangunan itu sebelumnya jadi kantor tim manajemen pasar nomor 4, sebuah unit pemerintahan yang bertanggung jawab untuk memantau perdagangan dan mencegah penyelundupan di sepanjang perbatasan Vietnam dengan Tiongkok. Pada awal tahun 2025, fasilitas kantor di-upgrade jadi lebih baru, tapi kantor pusat lama tetap dapat diakses oleh siapapun yang masih punya kuncinya. Pada Januari 2025, Nguyen Xuan Dat pergi dari rumahnya menuju gedung tua di Hulong. Dia tiba di gedung itu setelah ditelepon oleh seseorang misterius. Setelah masuk di gedung itu, Nguyen gak pernah keluar hidup-hidup. Apa yang terjadi dalam gedung itu gak terungkap di hari itu. Gak ada panggilan darurat, gak ada laporan, teriakan, atau keributan. Orang yang tinggal di dekat situ mengatakan ke wartawan bahwa mereka nggak ngelihat sesuatu yang mencurigakan pada tanggal 25 Januari itu. Tapi dalam beberapa minggu berikutnya muncul hal aneh. Pada bulan Februari, beberapa orang di dekat gedung itu mulai melaporkan ada bau busuk. Banyak lalat muncul. Beberapa warga ngelihat anjing-anjing tetangga menyeret beberapa potongan tulang kecil dari gedung itu. Di saat itu, nggak seorang pun mengerti apa yang mereka lihat. Kasus itu menarik perhatian publik bukan lewat penyelidikan polisi, melainkan lewat perbincangan yang viral secara online. Lalu, para penyidik menemukan gambar dan video yang beredar di media sosial yang tampaknya menunjukkan sebuah penghabisan. Jejak video yang paling awal dikonfirmasi pertanggal 2 Juli 2025 di sebuah grup Telegram di Vietnam bernama Preview yang beranggotakan 10 orang. Tapi screenshot lain beranggotakan 41 orang bernama Private Group memperlihatkan diskusi tentang video tersebut sejak tanggal 24 Juni yang mengindikasikan bahwa video tersebut emang udah beredar di grup-grup private. Bener aja, menjelang akhir Juli, gambar dan klip pendek mulai bocor ke publik. Tukang jagal Vietnam bukanlah video tunggal, itu adalah kumpulan video dan foto. Total durasi rekaman sekitar 6,5 menit. Mulai dari pra penghabisan sampai ke penghabisan dan penyelesaian. Jadi konten atau materi tersebut emang sengaja diproduksi dan diedit untuk didistribusikan secara komersial. Saya kasih gambaran videonya ya. Jadi sebelum penghabisan, korban berlutut di lantai, lalu diletakkan kepalanya di atas talenan bundar. Pelaku yang menggunakan topeng berdiri di atasnya sambil memegang golok, tapi pria bertopeng itu hanya menggesekkan sisi datar pisau di bagian leher dan bahu korban. Lalu korban melakukan masturbasi. Korban memberikan sinyal dengan mengangkat dagunya, lalu pelaku akan mengkrek leher korban. Dihabisi pas momen klimaks. Hal itu jadi petunjuk penting bagi penyidik, karena itu mengindikasikan perencanaan yang matang dan tingkat kerjasama antara pelaku dan korban, bukan paksaan. Penyidik juga menggarisbawahi bahwa pelaku bukanlah amatir, itu adalah goresan yang metodis. Setelah korban meninggal, pelaku melakukan perlegoan ke korbannya. Lalu lego itu termasuk kepala dan anggota badan disusun dalam sebuah panel besar bersama dengan apa yang kayak tampak bahan-bahan untuk bikin semur. Penggunaan banyak kamera, shot-shot yang rapi, dan pencahayaan yang proper menunjukkan betapa seriusnya produksi video itu. Lalu semua video dan foto itu dipotong-potong untuk dijual per paket. Ada 11 video dan 98 foto dijual di pasar dark web dan Telegram. Untuk masuk grup entry level di Telegram, harga berkisar 89 yen atau sekitar 200.000 rupiah. Dan untuk grup dengan akses full, grup premium harganya 198 yen atau 400 ribuan. Polisi Vietnam dengan tim cybernya mulai ngelacak rekaman tersebut kembali ke sumber awalnya. Tapi mereka bukan satu-satunya yang mencari. Para netizen, detektif online di Reddit, grup Facebook, dan situs-situs bertema kekerasan udah menyelidiki kasus ini selama berbulan-bulan. Para netizen menganalisa akses video itu yang berasal dari Vietnam. Netizen mencari toko spesifik yang menjual ubin lantai yang terlihat dalam rekaman tersebut. Netizen menelusuri merek pisau daging dan sumpit yang diletakkan
diletakkan di samping hidangan daging. Netizen memperlihatkan tato 13-9 di bagian lengan pelaku. Dan tentu aja, nggak semua teori online itu akurat. Detektif netizen sempat salah mengidentifikasi seseorang yang beragama Buddha, sehingga pria yang salah identifikasi itu sempat dilecehkan atau dibully secara online. Walaupun emang pernah salah orang, tapi bantuan dari netizen-netizen ini benar-benar ngebantu banget. The power of netizen. Lalu sebuah akun Facebook mengklaim mengenal korban dan pelaku. Akun Facebook itu bilang kalau nama pelaku adalah Doan Van Sang. Dengan petunjuk dari akun Facebook itu, para netizen lain akhirnya menemukan satu nama dan satu nama samaran. Netizen berteori kalau pelakunya adalah seorang yang pernah bekerja di tim manajemen pasar. Seseorang yang punya akses ke gedung tua itu dan tahu kapan gedung itu akan kosong. Seseorang yang ketika menggunakan medsos pakai nama samaran Kamancung. Pada pertengahan November, sebuah dokumen dengan 88 halaman yang ngumpulin semua informasi yang udah ditemukan oleh para netizen mulai beredar secara online. Laporan itu berisi bukti-bukti, menjabarkan kronologi kejadian dan menunjuk langsung pada satu tersangka. Seiring munculnya petunjuk lain, dokumen itu bertambah jadi 110 halaman. Penyebaran dokumen itu memicu kemarahan publik dan menekan pihak polisi untuk bertindak. Masa polisi kalah sama netizen? Emang sering sih, jadi polisinya lebih serius. Maka pada tanggal 28 November 2025, polisi secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan dan penahan Doan Van Sang yang berusia 57 tahun di rumahnya. Dia adalah mantan wakil kepala tim manajemen pasar dan ruangan di gedung lamanya digunakan untuk kejahatan tersebut. Pada malam harinya, tim forensik mendatangi gedung tua itu dan apa yang mereka temukan sesuai dengan rekaman yang udah beredar online selama berbulan-bulan. Tapi untuk benar-benar memahami apa yang terjadi di gedung itu, para detektif harus menyusun kembali gimana kedua pria itu bisa kenal. Jadi, Nguyen yang usia 36 tahun, ayahnya meninggal beberapa tahun sebelumnya dan ibunya menderita penyakit mental. Keluarga itu hidup dalam kemiskinan dengan mengendalikan subsidi pemerintah. 2 bulan sebelum Nguyen meninggal, dia bekerja di pasar Phuong Quang yang ngejual makanan laut. Beberapa orang yang kenal Nguyen mengatakan kalau Nguyen ini kayak orang normal pada umumnya, tapi di dunia maya Nguyen menjalani kehidupan yang 180 derajat berbeda. Jadi Nguyen udah aktif bertahun-tahun di forum-forum fetish ekstrim. Dia pakai nama samaran Dead Beheading. Di Facebooknya bertuliskan suka dipenggal. Dia juga nginbox beberapa orang dengan bilang, saya sedang mencari algojo saya. Dia juga pernah inboxkan yang intinya dia pengen dikrek kepalanya dengan cara yang sangat rinci. Chat pribadinya juga mengungkapkan hal lain. Dalam sebuah percakapan, Nguyen bilang, aku bukan hanya jelek, tapi aku juga penyakitan. Aku gak mampu hidup bebas seperti orang normal. Aku harus bergantung pada orang tuaku sepanjang hidupku. Apalagi yang bisa aku lakukan? Aku benar-benar tawanan takdirku sendiri. Jika bukan karena Tuhan, aku pasti sudah mengakhiri hidupku. Itu jelas adalah kata-kata seorang yang mengalami tekanan psikologis berat. Seseorang yang merasa terjebak dalam kemiskinan, penyakit, dan ketergantungan. Intinya, Nguyen udah bosan hidup. Tapi walaupun dengan semua alasan itu, gak mengubah fakta bahwa apa yang terjadi pada Nguyen adalah pembunuhan. Dan pria yang dituduh melakukan penghabisan itu adalah Doan Van Sang usia 57 tahun, lebih tua 20 tahun dari korban. Van Sang pernah bekerja sebagai wakil kepala tim manajemen pasar, posisi strategis di pemerintahan daerah, bertanggung jawab untuk memberantas barang selundupan dan produk palsu. Bagi tetangga dan kolega, Van Sang kelihatan biasa aja. Nggak ada catatan kriminal, nggak ada riwayat kekerasan sebelumnya. Tapi dia punya hobi yang nggak biasa, yaitu menyembelih hewan. Kalau jagal emang kerjaannya. Kalau si Van Sang ini bukan jagal, tapi dia sering pergi ke penyembelihan hewan lalu bantuin nyembelih hewan. Aneh maksimal. Dan setelah tim manajer pasar pindah ke gedung baru, Van Sang ini masih sering ngunjungin kantor pusat yang tadi kita sebut gedung tua itu. Selain akun Facebook utamanya, Van Sang punya akun lain dengan nama samaran Kamancung. Ternyata Kamancung itu nama anaknya. Menurut polisi, Nguyen dan Van Sang pertama kali kenalan lewat medsos. Itu sekitar tahun 2020, 5 tahun sebelum penghabisan. Para detektif menggambarkan chat Nguyen dan Van Sang sebagai percakapan yang menyimpang
menyimpang dan melibatkan topik-topik seksual yang menjijikkan. Yang bisa diketahui adalah pertanggal 25 Januari 2025, Fan Sang menelpon Nguyen dan mengatur agar Nguyen datang ke gedung tua di Hulong. Disitulah tempat penghabisannya. Setelah selesai, Fan Sang membersihkan TKP. Dia menyembunyikan semuanya, lalu dia balik kerja. Seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Fan Sang tetap aktif di Facebook dan medsosnya yang lain. Fan Sang menjalani kehidupan normalnya, nggak panik, nggak nyesel. Ketika polisi akhirnya menangani kasus itu pada akhir November, polisi terbantu banget oleh netizen. Dari identifikasi aksen, bangunan, nyelidikin foto, sampai menunjuk Fan Sang sebagai tersangka utama. Polisi berterima kasih banyak. Walaupun begitu, polisi memperingatkan bahwa mengungkap detail penting, mendownload dan membagikan dokumen dengan 110 halaman tersebut melanggar Undang-Undang Keamanan Informasi. Ada konsekuensi hukumnya. Oke, ketika polisi menggeledah rumah Fan Sang pada tanggal 28 November, polisi menemukan apa yang mereka butuhkan. Pada tanggal 29 November, Fan Sang dituduh melakukan pembunuhan pasal 1 ayat 123 KUHP Vietnam tahun 2015. Pada tanggal 3 Desember, polisi mengadakan konferensi pers resmi yang mengkonfirmasi kedua identitas tersebut, si pelaku dan korban. Pada tanggal 9 Desember, Wakil Menteri Keamanan Publik Nguyen Van Long meminta masyarakat untuk menghapus konten grafis apapun yang terkait dengan kasus tersebut, atau kalau enggak, siapapun akan dijerat hukum. Sampai rekaman ini dibuat, Fan Sang masih ditahan sambil menunggu persidangan. Ya udah, kita tunggu aja gimana keputusan hakim. Dan di video ini saya pengen mencoba berfokus ke hal lain, yaitu aspek komersialnya. Rekaman itu dipersiapkan secara proper untuk dijual. Dan yang bikin semuanya jadi lebih mengkhawatirkan, meskipun kita bisa mengidentifikasi pembunuhnya, kita nggak bisa tahu siapa sebenarnya yang mencari video-video semacam itu dan menikmati konten semacam itu. Walaupun Nguyen punya hobi dan kesukaan menyimpang, dia adalah manusia juga, seseorang yang membutuhkan bantuan. Secara psikologis, Nguyen seakan-akan minta bantuan lewat pesannya di medsos selama bertahun-tahun yang disamarkan sebagai fantasi, kayak aku pengen mati, aku mencari algojoku. Dan sayangnya, internet menjawab bukan dengan sumber daya yang dia butuhin, bukan dengan intervensi, tapi dengan seseorang yang bersedia melakukannya. Jadi algojonya bukan hanya satu orang dengan golok, seluruh ekosistem yang mengarahkan Nguyen seakan-akan dia boleh pensiun dari hidupnya, mengarahkannya ke hasil terburuk yang mungkin aja bisa terjadi. Forum yang menormalisasi pikiran-pikiran tergelapnya, pasar yang siap meraup keuntungan dari kematiannya. Duan Fan Sang akan menghadapi keadilan, dan itu udah ditanganin hukum. Sehingga pertanyaannya bukan hanya gimana cara menangkap pembunuh berikutnya, tapi gimana kita bisa menemukan Nguyen Xuan Dat berikutnya sebelum dia menjadi korban. Di suatu tempat di luar sana, orang-orang membayar uang sungguhan untuk menonton orang asing mati. Oke? Video semacam itu emang ada yang menikmati, dan pembuatnya akan selalu ada. Dan si pembuat akan dapat cuan dari video-video semacam itu. Hal semacam itu sulit dihentikan, tapi menurut saya yang bisa berubah adalah bagaimana kita meresponnya. Setidaknya dengan menyadari bahwa beberapa rasa pengen tahu itu berbahaya. Baik, saya rasa cukup untuk video kali ini. Kalau kalian pengen saya ngebahas kasus lainnya, komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.